Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumal qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita akan coba untuk tadabburkan, kita akan coba untuk renungkan, yaitu apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syams, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kita di dalam ayat ini tentang jiwa. Wan nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan dari jiwa tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kemudian kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka yang mensucikan jiwa, dan sungguh celaka mereka yang telah mengotori jiwa. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini disampaikan kepada kita dalam penjelasan para ulama tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kalimat sumpah yang disebut dengan wawul qasam. Kita tahu bahwasanya kalimat sumpah adalah kalimat yang menunjukkan pentingnya apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama jiwa. Bahkan begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada kita untuk memperhatikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimatnya wan nafsi wa ma sawaha. Apa yang ingin Allah sampaikan? Allah menyebutkan kepada kita bahwa sungguh jiwa yang dimiliki oleh manusia itu ada kalanya dia bisa kotor, bisa rusak, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula kepada kita jiwa yang dimiliki oleh manusia itu bisa kembali kepada kebersihan. Nah, bagaimana jiwa yang kotor? Bagaimana jiwa yang kembali kepada bersih? Bagaimana jiwa yang dia menuju ke arah fujur, dan bagaimana jiwa yang mendapatkan sebuah ketakwaan? Tentunya syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kebaikan bagi umat manusia mengajarkan dan memberikan tuntunan kepada kita bagaimana untuk mensucikan jiwa. Maka Allah taala tadi sampaikan kepada kita qad aflaha man zakkaha. Seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, meringkas kepada kita di dalam kitabnya bahwa mensucikan jiwa yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang di dalam hidup dan kehidupannya, dan yang ketiga, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan kesalahan atau kemaksiatan di dalam perintah dan larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, inilah kebersihan jiwa. Sebaliknya, mereka yang mengotori jiwanya adalah mereka yang mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak memperdulikan apa yang Allah larang di dalam hidup dan kehidupan mereka, bahkan mereka tidak pernah mau tahu apakah mereka bermaksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengabaikan segala bentuk yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Tentu
sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang baik menginginkan dalam hidupnya dia mendapatkan keberuntungan. Nah, keberuntungan itu dengan apa? Dengan mau untuk menyusuri jalan ketakwaan. Keberuntungan itu dengan apa? Dengan mau untuk memperbaiki jiwa. Keberuntungan itu dengan apa? Dengan mau melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kejahatan, kesalahan, kemaksiatan ataupun pengingkaran terhadap apa yang Allah perintahkan di dalam hidup dan kehidupannya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah Allah wa iyyakum, di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dan hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal abda idza akhta'a tuktabu fi qalbihi nuqtatan sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang hamba ketika dia melakukan kesalahan, maka Allah akan catatkan di dalam hatinya satu titik hitam. Satu titik hitam yang Allah catat ketika dia melakukan kesalahan. Fa'inta bawastakfarah. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ketika ia kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saqala qalbuhu, maka hatinya akan kembali menjadi bersih. Wa in ada, tetapi kalau seandainya dia kembali melakukan kemaksiatan, maka sungguh kemaksiatan itu akan mengotori dan menutup hatinya. Nah, hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah wa iyyakum, adalah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan jiwa yang ada pada diri kita. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bisa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, karena sungguh manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Hadis ini pula memberikan faedah dan pelajaran penting pada kita, bahwa sungguh syariat Islam yang nanti kalau kita mau mengamati dan mencermati, tidak ada yang tidak baik bagi diri manusia. Seluruh rangkaian syariat Islam memiliki keutamaan dan tujuan untuk bisa mensucikan jiwa yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.